Sesuatu itu dianggap penting ketika waktunya Nah, tepat. itu akan bikin naik kelas juga tuh. Makin mendukung jiwa-jiwa muda kalian gitu. Hai, selamat datang di Wow Podcast. Senangnya cuap-cuap. Selamat datang di Sana OJK. Kami dari tim Sunda, saya Eka. Saya Dian dan saya Esra. Hari ini kita akan bahas tentang financial center. Iya, hari ini kita akan membahas penting nggak pentingnya yay or nay-nya si financial center. Nah, untuk tahu lebih lanjut nih, kita mau di pihak yay or nay, mari kita dengerin obrolan dari narasumber kita hari ini, Mbak Esra. Ya, langsung aja Dian. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Pertanyaan pertama nih Mbak Esra. Financial center kan akan ada di IKN. Nah, sebenarnya saya pengen tahu nih Mbak Esra, financial center itu apa sih? Karena aku taunya financial center itu ya mungkin kumpulan uang-uang ya yang berada di satu tempat ya, atau seperti apa nih Mbak Esra? Oke, financial center itu adalah suatu area di mana memang sengaja dibuat supaya para investor dan penerima investasi itu bisa bertemu di satu tempat nih, Mbak Eka. Jadi memang wilayah yang sengaja emang dibuat gitu, area yang dibuat seperti itu untuk memajukan layanan jasa keuangan. Oke, tapi sebenarnya ya Mbak Esa ya, kalau dari pandangan Mbak Esa nih, financial center itu sebenarnya penting nggak sih Mbak? Penting nggak penting gitu ya? Iya. Penting nggak penting itu sesuatu itu dianggap penting ketika waktunya tepat, betul nggak? Betul ya. Jadi financial center ini menurut saya pribadi penting. Kenapa? Karena dengan adanya rencana pemerintah untuk memindahkan ya ibu kota negara itu ke IKN, dan sudah dikeluarkan peraturan pemerintah tahun 2023 nomor 12 bahwa di IKN nanti diamanatkan itu ada financial center. Jadi secara kebijakan itu penting ya, karena sudah diamanatkan. Nah, kemudian penting yang kedua nih Mbak Dian, kalau financial center seperti di negara-negara maju ya, mungkin seperti di Cina itu udah punya financial center, di Turki, di Dubai udah ada financial center, di Singapura negara tetangga kita sudah punya financial center. Jadi mungkin Indonesia maju nih, pengen maju lagi gitu. Jadi kita mungkin bisa compare ya ke negara-negara yang sudah maju. Benchmarknya itu udah ada ya. Kita bukan satu-satunya yang menerobos budaya. Iya. Jadi dengan adanya financial center itu membuktikan bahwa ada kemajuan nih di sektor jasa keuangan. Bahkan seperti di Singapura ya. Mungkin komoditas Indonesia sebenarnya lebih banyak di Singapura, tapi aset di sana itu lebih aset keuangan gitu. Jadi dan itu digerakkan di distrik Marina seperti. Jadi lumayan berpengaruh nih financial center terhadap negara-negara maju saat ini. Gitu. Singapura aja yang negara kecil dia punya financial center dan gede banget ya ternyata. Oke, berarti emang penting banget nih ya. Nah, Mbak Esra, ini kan sekarang kita punya, kalau kemarin saya baca tentang survei nasional literasi inklusi keuangan gitu ya, bahwa tingkat inklusi nih berarti tingkat kepemilikan gitu ya terhadap produk sektor jasa keuangan itu di 82,5% nih Mbak Esra. Nah, ini financial center ini akan berpengaruh nggak sih terhadap tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, seperti apa Mbak? Oke, kalau menurut saya pribadi nih Mbak Eka, jadi financial center itu tentunya akan memiliki peran ya di dalam meningkatkan literasi, terutama untuk yang sekarang lebih dikenal dengan digitalisasi keuangan ya. Dengan adanya financial center, nanti di situ para pelaku jasa keuangan, terutama perusahaan-perusahaan keuangan tuh akan bersatu untuk memberikan inovasi layanan jasa keuangan, khususnya nih bagi kita nih anak-anak muda ya. Mungkin nanti financial center akan ada setelah kita zamannya kita tua gitu ya, kita menikmati gitu ya. Jadi anak muda yang zaman sekarang kan kita lihat bahwa mereka itu lebih suka startup,
Iya. ya kan? Lebih suka membangun usaha sendiri. Nah, dengan adanya financial center ini diharapkan nih anak muda yang biasanya di ibu kota besar, di Jakarta atau di kota-kota lain, itu bisa nih datang ke IKN, meramaikan IKN di sana termasuk di financial center, dan nanti di sana ada inkubator UMKM. Jadi nanti anak-anak muda ataupun mungkin masyarakat sekitar di sana juga bisa meningkatkan literasinya lagi, terutama mungkin sekarang aset kripto, keuangan digital itu yang memang mungkin perlu kita tingkatkan lagi ya untuk literasinya. Gitu. Waktu financial center ini sangat berguna ya, penting. Jadi untuk kaula muda juga nih ya, jangan takut nih dengan financial center itu malah makin mendukung jiwa-jiwa muda kalian gitu untuk meningkatkan improvement diri kalian. Yang punya perusahaan startup bisa banget meramaikan di financial center ini kan. Nah itu akan bikin naik kelas juga tuh. Wadahnya udah ada, kaula muda niatnya ayo ditingkatin. Cakep banget Mbak Dian. Nah diskusi hari ini menarik banget Mbak Dian dan juga Mbak Esra. Nah tapi karena memang ada kita butuh ya atau ada keterbatasan waktu, makanya mungkin podcast hari ini kita cukupkan dulu ya. Nah kesimpulannya ini berarti tadi financial center ini memang sebagai wadah gitu ya untuk mempertemukan pelaku di industri jasa keuangan, dan juga sebenarnya tadi ada faktor inkubasi tadi ya, Inkubator ekonomi UMKM. Betul banget. Nah makasih Mbak Esra dan juga Mbak Dian. Mungkin kita sudahi ya diskusi di Wakwau Podcast hari ini. Saya Eka, Saya Dian, dan saya Esra. sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dari Wakwau Podcast. Senangnya cuap-cuap.